Video pengeroyokan terhadap sopir truk di Blora, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam aksinya, warga juga merusak truk dengan menggunakan batu hingga bambu. Bahkan sopir truk diseret massa. Beruntungnya, saat kejadian, petugas kepolisian yang melintas di lokasi, sopir truk pun langsung diamankan. Setelah diselidiki, ternyata terjadi kesalahpahaman, apalagi sopir truk ugal-ugalan di jalan perkampungan. Salah satu keluarga mengambil uang di BCA Blora, dia ketemu dengan truk. Nah, karena yang ngambil cewek-cewek, dia ketakutan karena truk ini ugal-ugalan. Dikiranya dari ibu-ibu tadi salah satu dari pelaku kejahatan. Selain pengrusakan terhadap truk, sopir yang dikeroyok warga mengalami luka ringan. Polisi pun masih akan mendalami dengan memeriksa sopir truk. Kita ke Dukuh Atas, pemirsa. Sejumlah remaja SCBD dibubarkan paksa petugas gabungan di area Citayam Fashion Week pada Selasa malam. Mereka dibubarkan karena dinilai mengganggu ketenangan warga. Razia jam malam kembali digelar petugas gabungan Satpol PP, polisi dan TNI di lokasi Citayam Fashion Week Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Sejumlah remaja maupun pengunjung yang masih ada di lokasi CFW diminta petugas untuk membubarkan diri. Meski tengah menjadi fenomena, namun kegiatan CFW dinilai telah mengganggu ketenangan warga sekitar, terutama yang tinggal di wilayah Kebon Melati. Selain itu, warga kini resah dengan kemunculan para remaja laki-laki yang berpenampilan seperti wanita. Makanya kita sampaikan kepada lurah sama camat, tolong ini ditinjau kembali. Dan tapi kita juga karena ini wilayah untuk bermain yang nggak jadi masalah, karena sudah diresmikan oleh gubernur ya, dan oleh wali kota. Usai dibubarkan, petugas kemudian mensterilisasi kawasan tersebut dengan melakukan pembersihan sampah hingga menyemprotkan cairan disinfektan. Petugas juga akan disiagakan penuh selama 24 jam guna melakukan pengawasan. Sementara itu, pemirsa, polisi menetapkan 4 petinggi Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT sebagai tersangka dan keempatnya dijerat dengan pasal berlapis mulai dari dugaan penyelewengan dana hingga pencucian uang. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri menetapkan 4 tersangka petinggi Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Keempat petinggi tersebut adalah Ahyudin selaku mantan presiden dan pendiri ACT, serta Ibnu Hajar selaku presiden ACT saat ini. Kemudian Haryana Hermain selaku pengawas yayasan tahun 2019 dan Novaryadi Imam Akbari selaku mantan sekretaris. Polisi menyatakan keempatnya dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari dugaan penyelewengan dana hingga pencucian uang. Petinggi Yayasan ACT ini juga mendapatkan gaji hingga ratusan juta rupiah dari pemotongan donasi sebesar 20 hingga 30%. Selain itu, polisi menemukan indikasi dugaan penggelapan dana bantuan korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610. Pihak ACT disebut tidak pernah melibatkan ahli waris dalam penyusunan hingga penggunaan dana CSR yang disalurkan dari perusahaan pesawat terbang asal Amerika Serikat Boeing. Dari hasil penyelidikan kami, sesuai dengan Tempus tahun 2018 sampai dengan 2021, sejak diterimanya dana tersebut, itu sudah kita lakukan penyidikan, dan dana tersebut yang diterima dari dana Boeing yang diolah oleh ACT sebagai pengelola dana yang diberikan kepada ahli waris para korban kecelakaan Lion Air JT0610. Yang diterima ACT dalam bentuk program itu adalah dana kemanusiaan, bukan dalam artian bahwa setiap korban dari sebuah kejadian, maka mereka masing-masing seperti yang diopinikan selama ini di publik adalah masing-masing ahli waris itu mendapat 2 miliar. Bukan dalam konteks seperti itu yang dimaksud. Justru ada kerjasama MOU antara ACT dan Boeing bahwa dana CSR yang dikerjasamakan tersebut diberhentikan dalam bentuk program kemanusiaan seperti untuk sekolahan, mungkin untuk yang sumur-sumur air di mana orang kekeringan. Artinya program seperti itulah yang dikerjasamakan. Tidak hanya penyelewengan dana CSR dari Boeing, petinggi ACT juga disebut menyalahgunakan uang donasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Informasi itu diberikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Penyidik mengendus pendirian sejumlah perusahaan sebagai cangkang yang diduga digunakan untuk pencucian uang. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Japan Indonesia Association yang juga merupakan mantan Perdana Menteri Jepang, Fukuda Yasuo di Tokyo, Jepang. Sesaat lagi informasinya.